Dan selamat sore kepada peserta mata kuliah Pengolahan Citra Digital Program Studi D3 jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Hari ini pada sesi ini kita akan membahas tentang image compression atau kompresi citra. Kompresi citra merupakan sebuah aplikasi atau implementasi data citra yang dilakukan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa citra itu di dalam sistem komputer disimpan dalam bentuk matriks sehingga data yang diperlukan untuk menyimpannya juga relatif besar. Nah, dengan sedikit merubah dan mengurangi redundansi dari data-data tersebut, ukuran filenya bisa sedikit ditekan gitu, sehingga untuk menyimpan atau mentransmisikannya tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar. Nah, untuk teknik kompresi citra ini nanti ada dua jenis ya, ada yang teknik lossy dan ada yang lossless. Kalau yang lossy di sini artinya kita merubah ukuran menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra asli. Nah, karena manusia dan komputer dalam merepresentasikan citra itu dengan cara yang berbeda. Jadi, jika ukurannya kita press atau kita turunkan sekecil-kecilnya gitu kan, dari ukuran mata kita tidak terlalu terpengaruh sebenarnya, tapi untuk ukuran datanya akan banyak sekali informasi-informasi yang hilang, sehingga teknik ini cocok digunakan untuk file-file atau kebutuhan-kebutuhan citra yang kita tidak memerlukan detail informasi dari citra tersebut gitu. Teknik dari lossy compression ini seperti color reduction, jadi pengurangan kualitas warna, chroma subsampling, kemudian transfer coding, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik selanjutnya adalah lossless compression. Nah, lossless compression ini adalah teknik kompresi di mana kita tidak menghilangkan satupun nilai informasi yang ada pada citra tersebut. Nah, ini digunakan pada citra-citra yang citra-citra yang kita memerlukan informasi yang detail, contohnya pada informasi citra-citra medis. Nah, metode yang bisa kita gunakan adalah pertama metode run length encoding, metode entropy encoding, dan adaptive dictionary based atau LSW. Nah, langsung saja saya akan praktekkan caranya seperti ini. Ini saya akan melakukan kompresi lossy. Jadi ada beberapa informasi yang hilang. Nih, nanti silakan teman-teman copy filenya nanti di LMS ya. Jadi silakan di ini. Nah, hari ini pada sesi ini kita tidak menggunakan package OpenCV, tapi kita menggunakan package yang lain ya. Yang biasa digunakan untuk mengolah citra, yaitu package PIL atau PIL. Nah, ini codingnya. Pertama kita panggil package-nya, import PIL. Kemudian dari PIL itu kita ambil package yang namanya image ya, untuk untuk load gambarnya. Kemudian di sini ada Tinker file dialog. Ini kita import semuanya. Package ini adalah agar kita bisa kita tidak perlu mengetikkan nama file kita di sini. Jadi kita bisa langsung open from atau dari directory kita. Kemudian di sini file path-nya nanti akan disimpan lokasi tempat ketika kita membukanya itu ke dalam file path ini. Kemudian data gambarnya akan disimpan dalam variabel img. Kemudian di sini nanti akan kita dapatkan
ukuran panjang dan lebar dari citra tersebut berdasarkan image size-nya, karena image size itu merupakan data array 2 dimensi, nanti informasi ukuran citranya, high-nya berapa atau panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Kemudian filenya itu akan kita resize atau kita ubah ukurannya berdasarkan patokan dari panjang dan lebarnya. Kemudian dengan menggunakan variabel anti alias, di situ kita akan melakukan kompresi terhadap citra tersebut. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan di sini, ya. Nanti namanya akan ditambah ekstensi compress.jpg. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah dataset, ya, atau sebuah dataset gambar. Ini gambar ini ada sebuah gambar. Ini kalau teman-teman lihat, kita lihat di sini. File propertiesnya itu ukuran filenya adalah 4,30 MB. Oke, 4,30 MB. Oke, nah nanti file ini akan kita kompres gitu. Oke, sekarang kita jalankan programnya, ya. Jalankan programnya. Caranya ini nanti saya udah ketik programnya di sini, namanya kompres, ya. File ini yang ini tadi saya udah simpen, compress.py. Saya klik kanan, kemudian open in terminal, kemudian langsung saja saya jalankan py compress. Oke, nanti dia akan memanggil file directory kita. Oke, kita akan bisa atau diizinkan melakukan akses file directory-nya. Kemudian kita cari gambarnya. Di sini saya simpan filenya di folder lab activity dataset, ya, di folder ini. Jadi silakan diambil. Nanti terserah teman-teman nanti mau simpannya file di mana, tinggal pilih saja. Jadi tidak perlu lagi mengetikkan lokasi filenya. Oke, open. Oke, kemudian dia akan melakukan proses menjalankan algoritmanya, ya, yang ini tadi, yang seperti yang sudah kita ketikkan tadi. Dia akan menjalankan algoritmanya. Kemudian setelah sudah selesai, akan muncul ini lagi, akan muncul tab ini lagi. Artinya algoritmanya sudah dijalankan, algoritmanya yang ini, ya. Algoritma yang ini udah dijalankan. Dia akan meminta kita untuk menyimpan file tersebut di melalui sebuah nama gitu. Coba di sini kita namanya jadi tes. Oke, nanti karena di sini kita akan setiap filenya akan kita tambah compress.jpg bahwa filenya itu sudah dikompres untuk memberikan keterangan bahwa gambarnya sudah dikompres. Oke, save. Kita klik save. Oke, udah selesai, ya. Ini udah selesai. Oke, kita cek lagi di folder itu. Dia akan nge-save-nya di folder yang sama pada folder yang gambar yang sudah kita ini tadi. Oke, ini udah ada kan dua gambarnya. File pertama file high res dengan besar file 4,30 MB, sedangkan yang ini 3,29 MB. Sudah ada selisih. Artinya dia sudah dikompres. Yang di sini kalau kita perhatikan gambarnya antara dua gambar ini tidak secara pandangan mata kita, ya, tidak terlalu jauh berbeda dari data-data gambar sebelumnya. Oke. Baik, itu saja materi tentang image compression dari saya. Nanti saya akan kasih file tambahan tentang teknik-teknik yang bisa dilakukan atau coding-coding yang bisa dilakukan untuk melakukan image compression. Oke, sekian materi dari video pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.